Halo Sobat Story, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Di video ini kita akan membahas kisah mengerikan yang telah terjadi. Peristiwa kali ini datang dari daerah Surabaya, tepatnya di tahun 2007. Setelah sekian lama terjadi, kisah ini kembali ramai diperbincangkan masyarakat. Kisah ini bercerita tentang seorang laki-laki yang gelap mata, tega mengeksekusi dengan keji istri dan saudara sepupunya karena mereka kepergok melakukan hubungan badan, atau dengan kata lain berselingkuh di belakang suaminya. Dengan emosi yang memuncak, sang suami menghabisi kedua orang tersebut dengan sadis dan tanpa ampun. Bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita bahas di BG Story. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Di suatu daerah, tepatnya di Jalan Tanjung Sari nomor 77A, hidup seorang laki-laki dengan nama Zubaidi Jalil, atau biasa disapa dengan Jalil. Jalil bekerja di sebuah pasar loak, yang penghasilannya tidak begitu besar, namun masih mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya. Sebagai seorang yang bertanggung jawab terhadap keluarga, dirinya juga sering sekali mengerjakan apapun untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Selain bekerja keras, Jalil juga dikenal sebagai seorang laki-laki yang taat beribadah dan senang bersosialisasi dengan banyak orang. Tak heran orang-orang di sekitar Jalil menyukainya. Jalil ini sudah menikah. Dia mempunyai istri yang bernama Nur Fadilah. Semenjak dia menikah dengan Fadilah, mereka berdua memutuskan untuk tinggal bersama dengan orang tua dari Fadilah, alias mertua dari Jalil. Tidak jelas alasan saat itu, entah Jalil yang belum bisa membuat rumah, atau memang Fadilah lah yang meminta untuk tidak jauh dari orang tuanya. Yang jelas mereka tinggal di rumah tingkat 2 lantai, milik orang tua Fadilah yang bernama Hamiyah. Pada mulanya, pernikahan mereka sangat harmonis, namun keharmonisan rumah tangga mereka hanya berlangsung singkat. Tibalah suatu waktu, Hamiyah mengatakan jika adik sepupu Fadilah yang bernama Usman bakal ikut tinggal di rumah mereka. Tentu saja Jalil dan Fadilah tidak keberatan, karena memang Usman adalah bagian dari keluarga mereka. Kedatangan Usman disambut sangat hangat oleh mereka. Hubungan mereka terlihat sangat baik. Fadilah sering sekali menunjukkan rasa pedulinya kepada Usman. Tapi semakin lama rasa peduli yang ditunjukkan oleh Fadilah ternyata terlihat sangat tidak biasa. Singkat cerita, Fadilah ini ternyata memendam rasa kepada Usman, saudara sepupunya sendiri. Dan tak disangka-sangka, ternyata Usman juga memiliki perasaan yang sama. Fadilah dan Usman sering sekali mencuri-curi waktu untuk bisa mencari momen, agar mereka bisa berkomunikasi dengan intens. Di beberapa kesempatan, saat anggota keluarga yang lain sedang ada di luar, mereka beberapa kali berduaan di rumah. Mereka saling berkomunikasi, saling merayu, dan menggoda satu sama lain, sampai akhirnya mereka terbawa perasaan. Sebenarnya, ibu Fadilah yaitu Hamiyah sudah sempat curiga dengan mereka. Bahkan Hamiyah sudah sempat memberi peringatan kepada Usman untuk tidak terlalu dekat dengan Fadilah. Jelas, karena Fadilah sudah mempunyai suami, dan mereka mempunyai ikatan keluarga yang dekat. Pada saat itu, Usman tidak menjawab apapun dan hanya mengangguk, agar Hamiyah tidak lagi melanjutkan pembicaraannya. Ternyata peringatan Hamiyah tidak digubris sama sekali oleh Usman. Yang ada, Usman jadi lebih berani. Bahkan dia sampai berani mengutarakan perasaan kepada Fadilah secara langsung. Dan gilanya, ternyata Fadilah juga berkata kalau dia suka kepada Usman. Setelah mereka saling mengutarakan perasaan, mereka jelas jadi sangat bahagia dan menjadi lebih sering bermesraan. Bahkan di sela-sela kemesraan, mereka sampai melakukan hubungan badan. Selama itu pula, Jalil tidak mengetahui tabiat dari istri dan adik sepupunya tersebut. Singkat cerita, di suatu hari, tepatnya di hari Jumat tanggal 9 Februari, seperti biasa Jalil pergi bekerja ke pasar loak di Jalan Dupak. Siang harinya, Jalil selalu menyempatkan diri untuk melaksanakan sholat Jumat. Jarak antara rumah dan tempat dia bekerja bisa dikatakan lumayan dekat, hanya sekitar 2 km. Sehingga Jalil selalu menyempatkan diri melaksanakan sholat Jumat di sekitar tempat dia tinggal.
Dan sebelum dia sholat Jumat, Jalil selalu pergi mandi karena badannya yang penuh keringat setelah bekerja. Jadi dia pulang ke rumah terlebih dahulu sembari mempersiapkan diri. Ketika sampai di rumah, dia melihat seperti ada yang tidak biasa dari kondisi rumahnya. Kala itu istrinya tidak menyambut Jalil yang baru saja sampai. Mulanya Jalil berpikir, mungkin saja istrinya sedang sibuk di dapur atau tengah pergi mengunjungi tetangganya. Namun, ketika dia berusaha untuk mencari keberadaan sang istri, dia tidak menemukan istrinya dimanapun. Hingga ketika dia mencoba cek di lantai 2, dia melihat ada sepasang sendal di depan kamar yang tidak asing baginya. Melihat hal tersebut, Jalil pun mengurungkan niat untuk mandi. Dia berusaha mengendap-endap, menghampiri kamar karena penasaran dengan keberadaan sandal tersebut. Dan ketika dia mendekati pintu, kecurigaannya semakin besar. Jalil mendengar seperti ada suara laki-laki dan wanita yang tengah asik bercanda mesra. Semakin penasaran, Jalil pun mencoba mengintip dari sela-sela kunci pintu yang berukuran sangat kecil. Lama coba mengintip, akhirnya mata Jalil terfokus melihat istrinya yang sedang melakukan hubungan badan dengan seorang lelaki. Dan tak lain lelaki tersebut adalah Usman, yaitu adik sepupu Fadilah. Seketika Jalil kaget dan merasa bak disambar petir. Sesekali Jalil coba menyadarkan dirinya sendiri, memastikan yang dilihatnya bukanlah mimpi. Dan nyatanya yang dilihat Jalil memang istri dan adik sepupunya yang sedang berhubungan badan. Emosinya pun mulai membludak, darahnya mulai mendidih, dan dia mulai dikuasai oleh amarah. Tidak langsung membuka pintu kamar itu. Dia terlebih dahulu pergi menuju ruang dapur, dan ditemuinya sebuah golok. Tanpa pikir panjang, Jalil pun langsung membawa golok itu untuk melampiaskan sakit hatinya. Dengan rasa marah yang luar biasa, dirinya menendang pintu kamar dengan sekuat tenaga. Seketika Fadilah dan Usman yang sedang melampiaskan hasrat terkejut dengan kehadiran Jalil. Fadilah yang masih dalam keadaan tanpa busana tiba-tiba saja mematung. Dia tidak bisa berkata-kata dan berbuat apapun. Sementara Usman dengan perasaannya sangat panik tergopoh-gopoh bersujud di kaki Jalil sambil merengek berusaha menjelaskan kejadian tersebut. Namun sia-sia, Jalil sudah melihat semua kejadian tersebut dan sudah diselimuti amarah. Pada saat Jalil hendak melayangkan goloknya ke arah leher Usman, Fadilah langsung menghalangi suaminya. Dia berusaha melindungi Usman. Fadilah sampai turun dari kasur dengan kondisi tanpa busana dan merentangkan tangannya untuk melindungi Usman. Disitulah emosi Jalil semakin menjadi-jadi. Dia tidak habis pikir kenapa bisa istrinya itu sudah salah, tapi masih membela diri dan sampai melindungi Usman si selingkuhannya. Dengan emosi yang mendidih, Jalil pun mendorong Fadilah dengan sangat kuat, hingga Fadilah tersungkur jatuh ke lantai. Tidak lama, Jalil lantas menghampiri Usman yang berpindah ke atas kasur. Tanpa ragu dia menebaskan golok yang sedari tadi dia genggam ke arah leher Usman. Dalam sekali tebasan, Usman langsung terkapar bersimbah cairan merah, dengan keadaan leher yang nyaris putus. Dalam kondisi itu, Fadilah pun berteriak-teriak menyaksikan adegan yang mengerikan tersebut. Usman pun akhirnya tewas seketika dengan kondisi leher yang hampir putus. Dan di saat itu, Fadilah yang masih berteriak histeris memohon ampun kepada Jalil. Dia tidak menyangka Jalil akan bisa melakukan hal sekeji itu. Aksi keji Jalil tidak berhenti sampai di situ. Jalil yang sudah kalut lalu mengalihkan pandangannya ke arah sang istri. Dengan sorotan mata yang sangat tajam dan penuh amarah, Jalil menghampiri Fadilah. Sebenarnya Fadilah sudah mencoba melarikan diri, namun Jalil lebih sigap menangkapnya. Tanpa pikir panjang, Jalil menebaskan kembali goloknya ke arah leher Fadilah, sama seperti yang dilakukan kepada Usman. Seketika Fadilah terkulai lemas dengan kondisi tubuh yang bersimbah cairan merah yang terus mengalir dari lehernya yang sudah mengalami luka menganga yang begitu besar. Baru setelah Fadilah mengembuskan nafas terakhir, Jalil menyadari kalau dirinya sudah kelewat batas. Seketika dia menjadi panik dan ketakutan. Rasa panik dan takutnya yang kemudian membuat Jalil berpikir untuk melarikan diri. Akhirnya dia segera melarikan diri meninggalkan kedua korban yang sudah tidak bernyawa. Beberapa waktu kemudian, ibu dari Fadilah yaitu Hamiyah baru saja pulang setelah selesai melakukan urusannya. Hamiyah merasa heran kenapa rumahnya sangat sepi dan pintu tidak dikunci. Hamiyah mencoba mencari anaknya yaitu Fadilah dan memanggil-manggil namanya. Lama tak ada jawaban, akhirnya Hamiyah memutuskan untuk mencari Fadilah di lantai 2 rumahnya. Sesampainya di atas,
Dia melihat ada satu ruangan yang terbuka dengan lebar. Tanpa ragu, Hamiyah menghampiri kamar tersebut. Sesampainya di depan pintu, Hamiyah sangat terkejut melihat pemandangan yang ada di depannya. Dia melihat anaknya sudah dalam kondisi yang mengenaskan, tanpa menggunakan busana sedikit pun. Dia juga melihat keponakannya, Usman, dengan keadaan tergeletak tidak bernyawa. Hamiyah syok berat. Dia menjadi histeris dan berteriak-teriak mencari pertolongan. Seketika teriakannya tersebut membuat kerumunan warga berbondong-bondong menghampiri Hamiyah dan melihat peristiwa mengenaskan tersebut. Beberapa warga kemudian berinisiatif langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Setelah laporan diterima, pihak kepolisian dan tim Inafis langsung mengevakuasi jenazah Fadilah dan Usman ke Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo untuk keperluan otopsi. Setelah polisi menyelidiki TKP, serta mendapatkan keterangan dari para saksi, diketahuilah bahwa pelaku tindakan keji tersebut adalah Jalil, suami dari korban Fadilah sendiri. Kurang dari 12 jam, polisi bisa langsung mendeteksi dan menangkap Jalil yang ternyata berada di rumah kerabatnya di Banjar Sugihan. Sesampainya di kantor polisi, Jalil diinterogasi dan mengakui semua tindakan kejinya. Ia mengaku gelap mata setelah melihat istrinya berhubungan badan dengan adik sepupunya. Jalil juga menyesali perbuatannya tersebut. Di balik itu semua, jenazah dari Usman dan Fadilah akhirnya dipulangkan kepada keluarga besar untuk selanjutnya dimakamkan dengan layak. Itulah kisah tragedi mengerikan dari Fadilah dan Usman yang dihabisi nyawanya oleh Jalil. Mereka berselingkuh, melakukan hubungan badan di belakang Jalil. Menurut kalian apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?